Kitab Yeskel pasal 45, persembahan khusus bagian kota, bagian raja. Itu pembagiannya, pembagian kemarinnya pasal 40 sampai 48 itu bait suci baru, rumah ibadah, bait suci yang baru dibangun, diukur semuanya. Itu bukan untuk dibangunnya tujuannya, hanya ukur saja karena ini akan dibangun waktu Yesus datang kedua kali. Bukan bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Kemudian bait suci baru sehingga pasal 44 ayat kemudian pasal 46 itu peraturan baru, hukuman baru untuk melaksanakan ibadah di bait suci. Hukuman baru, ada perubahan sedikit-sedikit dari kitab imamat ya, imamat. Kemudian ini susunan Alkitab juga sama. Bait suci baru itu kitab Keluaran. Hukuman baru, hukuman itu kitab imamat, imamannya. Kemudian tanah baru itu kitab Yosua, kitab Yosua. Tanah baru itu pasal 47 sampai 48. Jadi hari ini pasal 45 berarti hukumannya atau peraturan baru untuk melaksanakan ibadah di bait suci. Itu ceritanya tentang persembahan khusus. Itu membagikan tanah. Membagikan tanah kepada siapa? Yang paling penting kepada imam, Lewi, kemudian kota. Kota di sini itu beberapa orang dari 12 suku, mereka membentuk satu kota. Itu nama arti kota ya. Kota, kemudian bilik pusaka dibagi kepada Raja Israel juga. Ini beda dengan zaman Yosua, zaman Musa ya. Dulu imam itu belum punya tanah. Enggak boleh punya tanah sendiri, hanya tinggal di 48 kota saja. Orang Lewi juga sama. Raja juga beda di sini ya. Raja itu tidak dikasih tanah. Tetapi mengapa sekarang di aturan baru itu diberi tanah kepada raja juga? Karena sebelum bait suci atau Israel dihancurkan, raja-raja itu merebut semua tanah dari masyarakat. Orang miskin, berutang besar, ya ambil tanah mereka. Jadi 12 suku itu tanahnya sangat penting. Tapi raja yang merebutkan semuanya. Sehingga aturan baru itu raja juga diberi tanah. Mengapa imam juga diberi tanah? Karena imam itu mereka tinggal di 48 kota masing-masing. Sehingga ibadah sulit melaksanakan ibadah di bait suci di Yerusalem. Sehingga di sekitar Yerusalem, di sekitar bait suci, imam dikasih tempat tinggal dan tanahnya. Sehingga kehidupan mereka stabil, maka bisa melayani di bait suci dengan benar ya, dengan benar, dan kehidupannya tidak goncang-goncang secara ekonomi. Orang Lewi juga sama. Jadi untuk melindungi pelayan-pelayan khususnya imam dan Lewi, khususnya pelayanan di bait suci, sehingga dikasih tanah. Jadi tanah itu disebut persembahan khusus yang kudus. Jadi itu caranya di mana membagi tanah di tanah baru ya, di tanah baru itu caranya dalam mengundi, undian. Jadi undian ya. Itu sama dengan zaman Musa, Yosua juga sama ya. Jadi setiap kali waktu membagi tanah, bangsa Israel melaksanakan undian. Mengapa melaksanakan undian? Karena undian itu dianggap ya tidak dikontrol oleh manusia ya. Maka Allah yang memberi tanah itu. Dan juga di antara 12 suku atau di antara orang Lewi imam tidak ada keluhan. Karena itu terjadi melalui undian. Kemudian 45 ayat 9-nya. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja. Jauhkanlah kekerasan dan ania.
tetapi laksanakan keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Jadi itu tadi saya jelaskan ya, karena raja-raja itu sebelum bangsa Israel dihancurkan oleh kerajaan Babel, jadi raja itu merebut semua tanah dan mengumpulkan pajak yang tinggi sehingga masyarakat itu banyak hancur, miskin. Jadi di Israel, di tanah Kanan, tanah janji, tidak ada keadilan dan kebenaran. Itu keadilan dan kebenaran itu kata yang paling penting ya di dalam kitab Nabi ya, kitab Nabi. Nanti 12 kitab Nabi juga selalu berbicara tentang keadilan dan kebenaran ini. Kalau ini ciri khas kerajaan surga, bangsa pilihan harus melaksanakan keadilan dan kebenaran. Jadi hentikanlah kekerasanmu. Sehingga Tuhan memberi tanah kepada raja-raja juga. Jadi jangan mengganggu umatku. Di sini umat Allah. Jadi Tuhan begitu mengasihi umatnya ya. Maka harus memperbaiki peraturan pengukuran. Harus diperbaiki ya. Karena ini perdagangan, ada kaitan dengan perdagangan. Dalam perdagangan atau mengumpulkan pajak itu menipu ukurannya, timbangnya. Maka tidak benar. Tidak benar. Jadi kebenaran tidak ada. Sehingga Eva dan Homer itu harus diperbaiki, ukurannya dibenarkan, pat dan kor. Eva itu menghitung barang, itu satu Eva itu 22 liter. Satu Homer itu 10 kali lipat ya, 220 liter. Itu untuk barang, misalnya gandum dan jelai. Tetapi untuk air ya, menghitung air, misal minyak, itu pat 22 liter. Kor itu 220 liter. Itu harus diperbaiki semuanya. Biar ada keadilan. Kemudian pembagian tanah itu lebih di sini ada gambarnya ya. Bagian mana persembahan khusus untuk orang Lewi dan imam, kemudian kota. Di sini city garden-nya, tiga bagian. Kemudian tempat imam di sini di tengah itu ada ini namanya S ya. Itu artinya itu bait suci. Bait suci. Di tengah bait suci itu lokasinya di mana? Bait suci itu lokasinya betul-betul di tengah seluruh tanah Israel. Tanah Israel. Jadi tanah ini juga nanti ya pasal 47 ya dibagi dengan rata juga. Kemudian di tengah Israel betul-betul di tengah ada bait suci ini. Kemudian di sekitarnya imamnya diberi tanah. Kemudian bagian utara ya, bagian atas itu orang Lewi, kemudian itu kota. Di tengah kota itu C itu ya, itu betul-betul pusat kota. Yahweh sama Tuhan hadir di kota ini. Itu kota Yerusalem. 12 suku, beberapa orang mereka berkumpul tinggal di sini yang datang dari 12 suku. Jadi itu khususnya persembahan, disebut ya persembahan khusus ya, bukan tanah. Karena itu hanya untuk pelayan bait suci, yaitu imam dan Lewi. Jadi ini seperti persepuluhannya, persepuluhan. Diberi tanah, kemudian yang ayat 44, 45 itu khususnya diberi kepada imam Lewi dulu. Kemudian nanti 12 suku dibagi. Nah, ini sama seperti persepuluhan. Artinya tanah persembahan khusus ini semacam persepuluhannya, persepuluhan. Yang pertama, buah yang pertama 10% itu untuk pelayanan bait suci. Maka disebut tanah persembahan khusus. Dan juga orang Lewi juga tempat tinggal di sini, mereka tempat tinggal. Dan tanah juga biasanya tanah untuk orang Lewi dan imam itu tempat ternak untuk mempersiapkan korban persembahan. Jadi di Indonesia juga kalau hari raya korban biasanya tempat khusus ya untuk kambing domba ya. Itu fungsinya sama. Jadi untuk memelihara, mempersiapkan korban persembahan. Itu tugas orang Lewi dan imamnya. Khususnya orang Lewi.
Jadi untuk melaksanakan kebaktian dengan baik, dengan lancar, sehingga diberi tanah ini. Jadi itu bedanya dengan zaman Musa dan Yosua. Kemudian bilik pusaka raja juga ya, bilik pusaka raja di sini ada tanah, kemudian di sebelah di sebelah persembahan khusus ini, di sebelah kiri kanan itu itu tanah untuk princess ya, itu prince ya, raja. Jadi itu bedanya dengan zaman Musa dan Yosua. Jadi diberi tanah, dan juga tanah mereka di sini artinya diberi tanah itu artinya itu jatah mereka. Tidak boleh mengambil tanah suku-suku yang lain. Jadi biar tidak masalah terjadi lagi. Kemudian dibagikan yang terakhir ya. Jadi imam dan dewi, kemudian kota, kemudian kepada raja itu yang terakhir. Jadi di dalam pasal 44, 45, 46 itu banyak perannya. Atau tugas baru kepada raja itu pun banyak juga. Aturan baru kepada raja. Karena banyak masalah kemarinnya sebelum dihancurkan terjadi karena raja kurang beriman kepada Tuhan. Dan maka pemimpin agama tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Tuhan dengan lancar. Enggak bisa. Sehingga kekuatan raja dibatasi, biar tidak terjadi kekerasan. Kemudian lokasi milik pusaka raja itu di pinggir tempat tinggal dewi dan imam dan kota. Jadi di sini artinya betul-betul di tengah seluruh daerah itu ada bait suci. Artinya di sini hidup berpusat pada bait suci. Ini tiba-tiba muncul. Kemudian persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Jadi hari raya penting ya, hari raya penting. Semua hari raya itu dipulihkan. Hari raya Paskah dan mungkin hari raya setiap hari ibadah. Setiap hari biasanya 2 kali ibadah ya. Jam 9, jam 3. 2 kali ibadah di bait suci. Hari Sabat itu semua dipulihkan. Jadi mengapa hari raya penting ya? Karena hari raya itu ada kaitan dengan pengampunan dosa. Kemudian mengingatkan kembali ya keselamatan Allah. Karena manusia biasanya seiring jalan waktunya lupa anugerah Tuhan. Pengampunan itu datang dari mana? Sehingga dikasih hari raya biar ingat kembali, kemudian memuji Tuhan yang menyelamatkan mereka. Itu fungsi hari raya ya, seperti ulang tahun kita ya. Harinya sebenarnya sama, tapi dikasih 1 hari biar ingat momen tertentu, khususnya anugerah Tuhan. Jadi hari raya itu harus dipulihkan. Kemudian aturan yang terakhir di sini, inilah dapur tempat memasak, di mana petugas bait suci memasak korban sembelihan umat Tuhan. Jadi itu aturan yang terakhir itu aturan tentang dapur di dalam bait suci. Itu tertulis di sini juga. Ya beda dengan bait suci yang lainnya. Jadi itu artinya apa? Di sini menjaga kekudusan tempat memasak korban pada keempat sudut. Jadi betul-betul menjaga kekudusan di bait suci baru itu. Maka aturannya sampai ke dapur ya, dapur. Jadi memang kekudusan kita ya, dalam kehidupan kita bukan hanya mungkin secara rohani ya, secara rohani atau mungkin beberapa daerah saja dikuduskan, tidak ya. Jadi seluruh aspek ya kehidupan kita, di rumah kita, tempat kerja kita, kamar mandi, dimanapun ya sebenarnya kita harus menjaga kekudusan ya, kebersihan. Dapur itu seperti tadi ya, 2 macam kalau membaca secara detail ya. 46 ayat 19-20. Itu berbicara tentang dapur untuk para imam. Jadi dapur untuk para imam itu dekat dari rumah kamar imam ya, priesthood chambers. Ini dekat.
dapurnya, dua dekat dari kamar mereka. Itu harus menjaga kekudusan. Kemudian di keempat sudut ya, ada dapur untuk petugas. Itu fungsinya apa? Di sini untuk imam ya, itu imam itu menjaga di dapur itu mereka memasak bagian korban yang mereka akan dikonsumsi. Sehingga karena daging yang diambil dari korbannya itu sebenarnya daging khusus juga. Sehingga waktu imamnya makan itu harus menjaga kebersihan. Tidak boleh membawa korban itu di luar bait suci atau dibawa kemana-mana. Ini tidak bisa. Karena itu daging itu pun makanan khusus, kudus. Sehingga di tempat tertentu mereka masak. Ini tujuannya, tujuan penggunaan dapur dua tempat ini. Kemudian empat sudut ini biasanya yang mempersembahkan korban itu mereka membawa korban, kemudian mengecek ya semua itu bercela atau bercacat atau gimana, sehat atau tidak. Kemudian bisa dipersembahkan, biasanya bersihkan di sini empat sudut, bersihkan. Jadi ini mungkin ya petugas pembersihan korban, atau mungkin orang yang membawa korban itu dia sendiri membersihkan. Jadi itu ada tempatnya juga, tidak boleh di mana-mana. Itu sangat ketat ya aturannya. Jadi keputusan itu yang hal kecil, hal besar, secara rohani atau secara kehidupan sehari-hari juga ya, itu betul-betul harus dijaga. Kemudian pasal 47 sampai 48 itu tanah baru, bait suci baru, kemudian peraturan ibadah baru, kemudian nanti yang hari ini pasal 47, 48 itu tanah baru. Tanah baru itu ada ciri khasnya, ciri khasnya. Jadi 47 ayat 1 ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah. Ambing pintu bait suci itu mengalir menuju ke timur. Jadi air keluar dari bait suci kemudian menuju ke timur. Terus menuju ke timur, tapi airnya itu terus bertambah. Awalnya sampai pergelangan kaki. Tapi lebih lagi ya, 1000 hastad kemudian ukur lagi di lutut, kemudian sampai di pinggang, kemudian nanti sungai yang tidak dapat diseberangi. Itu air itu artinya apa? Arti simbol apa, Roh Kudus ya, yang menghidupkan semua yang mati. Jadi air itu menuju ke timur, menuju ke timur, kemudian Araba Yordan, kemudian arahnya terus ke Laut Asin. Laut Asin itu sama dengan laut mati. Laut mati itu semua mati. Tidak ada ikan, tetapi semua dipulihkan, dihidupkan kembali dengan air itu. Maka banyak ikan ada, kemudian tempat itu menjadi karam. Menjadi karam itu artinya karam zaman dulu yang mahal ya. Jadi sangat itu mahal, yang bagus, banyak, kemudian banyak buah tahun-tahun yang menjadi obat. Banyak buah juga. Jadi itu gambar ya, kerajaan surga. Itu terjadi. Semuanya yang di sana hidup. Tidak ada kematian lagi di sana. Jadi maka ini ayat ini mirip dengan kitab Wahyu 22 ayat 1 ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Jadi itu kemiripannya. Bait suci baru, kemudian di sana sungai air hidup keluar, kemudian air itu menghidupkan semuanya. Jadi itu gambar ya, gambar tentang surga. Kemudian tanah baru itu dibagi. Tadi dibagi, udah gambarnya di sini jelas ya. Jadi pembagian ini ya,
47 ayat 14 ya. Tanah itu harus kamu bagi rata. Jadi harus rata setiap. Ini bedanya. Zaman Musa dan Yosua itu setiap suku beda ya ukurannya. Tapi sekarang rata semuanya. Eh, kemudian ada perbatasannya. Ada perbatasan di sini artinya tidak boleh berebut tanah orang lain. Karena itu milik pusaka kepada setiap suku. Kemudian ini dibagi rata itu keadilannya, adil. Kemudian tanah ini juga dibagi kepada orang asing yang sudah tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Itu bedanya. Dulu hanya kepada 12 suku saja, tapi sekarang sudah dapat dibagi kepada orang asing yang tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Itu bedanya. Jadi mengapa demikian? Karena itu dua tentang masa depan. Masa depan bukan hanya berkat itu hanya untuk 12 suku saja, tapi ini akan dilimpahkan, berkat ini dilimpahkan setiap bangsa dan setiap orang. Itu nubuat ya, yang sudah ada di dalam kitab Yeskiel ini. Jadi itu pembagian tanah, itu tanah pada zaman Musa, itu dilaksanakan, bilangan 34 ya, dilaksanakan oleh Yosua. Yosua melaksanakannya. Kemudian sekarang di kitab Yeskiel, ini belum pernah terjadi sebenarnya. Belum pernah terjadi. Kapan terjadi? Ini Yeskiel menerima wahyu, kemudian Yesus. Yosua, seperti Yosua, dan Yesus akan melaksanakannya di dalam kerajaan surga. Jadi luasnya dari suku Dan ya sampai ini suku Gad itu luasnya sama dengan zaman Raja Salomo, Raja Damai. Ada kaitan dengan Raja Damai ya. Raja Damai, cara pembagian tadi undiannya. Jadi itu ya tanah janji itu betul-betul dibagi kepada setiap suku dengan adil, dengan rata. Ada keterbatasan masing-masing. Jadi ini keadilan dan kebenaran itu akan ada di tanah ini. Kemudian yang terakhir itu pasal 48 ayat 35 ya. Ada di tengah kota tadi ya, C ya. Kota itu kiri kanan 12 suku ya. Wakil mereka, pekerja-pekerja yang datang dari 12 suku, mereka tinggal di sini, di kota itu. Kemudian di sini itu ada 12 pintu. Nama pintu itu ya sesuai dengan suku mereka. Kemudian di tengah kota itu Tuhan hadir di situ. Itu Yahweh sama, Yahweh sama. Jadi itu kesimpulannya, kesimpulan kitab Yeskiel. Semua sudah terjadi, kemudian yang terakhir Allah harus hadir di tengah mereka, di kota mereka. Itu yang terakhir. Seperti kitab Wahyu juga sama. Kitab Wahyu juga. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, dialah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi 12 suku Israel hidup berpusat pada bait suci, kemudian 12 pintu gerbang itu sama dengan nanti kota Yerusalem juga. Ya, pintunya sama 12 ya. Jadi berarti di sini banyak itu nubuat-nubuat yang ditulis oleh yang diterima oleh Nabi Yeskiel itu dipakai ya. Ditulis juga oleh Rasul Yohanes ya dalam kitab Wahyu. Jadi ya tidak ada sesuatu yang baru ya, semuanya sudah tertulis di dalam perjanjian lama. Kemudian yang terakhir Tuhan hadir di situ, itu Yahweh sama. Itu Tuhan hadir di situ artinya apa? Itu hadirat Allah, yaitu Immanuel, hidup bersama-sama dengan mereka. Karena mengapa? Karena Tuhan mengasihi umatnya. Jadi Immanuel itu sebenarnya kesimpulan Alkitab juga. Surga di mana? Ya, di mana Allah beserta kita itu surga.
maka kota Yerusalem baru itu seperti Taman Eden terjadi. Kota Yerusalem itu terbentuk di dalam kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Jadi kota Yerusalem baru itu sebagiannya di dalam surga, pusatnya. Kerajaan Allah itu lebih luas ya, seperti tanah Israel yang luas itu. Jadi di sini ada, saya coba itu persamaan kitab Yeskel dan kitab Wahyu ya, kitab Wahyu. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab Yeskel, ya tertulis di dalam kitab Wahyu. Ada takhta Allah, 4 makhluk, ya Wahyu pasal 4 ya. Kemudian makan gulung kitab, kemudian tulisan huruf T pada dahi, ada peperangannya, Gog dan Magog, kota Yerusalem baru, yaitu semua itu sungai air hidup, 12 gerbang di kota Yerusalem. Sebenarnya lebih banyak juga. Aku sulit mengerti, maka yang penting-penting aja. Kesimpulannya, hiduplah penuh dengan Roh Kudus, sungai air kehidupan dari takhta Allah dan takhta anak domba. Jadi iman kita tidak seperti iman yang mati ya, mati seperti tulang kering. Tulang kering seperti pasal 37 ya, tulang kering yang mati-mati dirembah. Jadi jangan hidup seperti itu ya. Kita hidup bangkit penuh dengan Roh Kudus. Selalu itu air kehidupan itu selalu ya datang dari takhta Allah, dari sorga. Yaitu artinya apa? Ya dikuasai oleh firman Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus, maka iman kita selalu hidup. Dan juga iman hidup itu artinya ya bertumbuh, kemudian menghidupkan orang lain. Daerah mati, kami datang, hidup semua. Jadi itu ya seperti sungai air kehidupan yang keluar dari takhta Allah. Selalu itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, menguasai hati kita. Ya itulah kehidupan kita, selalu penuh dengan sukacita. Ya, selalu penuh, berkelimpahan. Itulah kehidupan di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus. Ya, kehidupan orang Kristen biasa itu harus terjadi. Kemudian jagalah kekudusan bait suci, bait suci. Maka kekudusan itu bait suci itu yaitu namanya bait suci, harus suci. Karena ya Tuhan Tuhan yang Maha Suci hadir di sana, sehingga ya harus suci. Maka 1 Korintus 3 ayat 16 ya, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi untuk kita ya, ayat ini sebenarnya ayat biasa, sudah terbiasa ya sering mendengarnya. Tetapi 2000 tahun yang lalu ya, di mana agama yang menyebut manusia itu bait Allah, Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kehidupan manusia, di dalam hati manusia. Itu gambaran atau mungkin ajaran semacam ini sebenarnya 2000 tahun yang lalu bagaimana bisa terjadi? Setiap agama mungkin 2000 tahun yang lalu mereka punya gedung ibadah masing-masing. Semangat untuk membangun gedung-gedung yang mewah-mewah untuk tempat ibadah mereka. Tetapi Rasul Paulus berkata ya, kamu adalah bait suci, bait Allah. Jadi itu sebenarnya ya itu paradigm shift ya. Mungkin ini tidak ada di dalam agama lain. Jadi kita harus menjaga kekudusan sebagai bait suci yang berjalan-jalan, yang seperti pakai roda ya. Kemudian Tuhan hadir di hati kita. Yahweh Sama itu selalu hadir di dalam hati kita, di tempat kita, di rumah kita. Jadi Immanuel, dimanapun kami pergi, di sana Tuhan hadir. Gereja kita tuh hadir. Karena gedungnya bagus, tapi Tuhan tidak ada Tuhan, tidak ada kemuliaan Allah, tidak disertai oleh Allah. Itu semacam itu ya hanya kulit saja, tidak ada hidup. Jadi kita harus mendoakannya, Tuhan hadir di dalam hati kita, di gereja kita, di keluarga kita, dan di kota kita.